Kemudian kita coba mengambil satu sifat yang lain. Jawabannya hampir sama dari Ibn Taimiyah rahimahullah. Sifat yang tidak kalah polemiknya dengan polemik al-istiwa. Sifat ini yang kemarin saya nafikan untuk kita namakan sifat. Ini yang dinamakan oleh Al-Hanabilah, madhab pertama jadi Al-Hanabilah, salah satu di antaranya Ibn Taimiyah, dengan sifat adzatiyah. Perselisihan kita cuma dua. Sifat fi'liyah, pekerjaan perlakuan yang dilakukan oleh Allah, ataupun sifat dzatiyah, tangan, mata, sah dalam satu penafsiran ayat, betis, qidam, kaki. Ini yang dinafikan untuk Allah. Kita sekarang berbicara tentang satu sifat, yaitu sifat tangan. Kalau versinya Ibn Taimiyah dan versinya Al-Hanabilah, dan kita perhatikan siapa yang melakukan tasbih, siapa yang tidak. Versinya Ibn Taimiyah, tangan Allah tetapkan untuknya tangan, kama yaliqu bijalalihi, dan tangan ini sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Min ghairi takyif, tidak bisa kita berikan takyif kaifiyatnya. Wala tashbih, tidak bisa kita serupakan Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, tidak bisa kita nafikan tangan. Wala tahrif, dan tidak bisa kita selewengkan baik makna ataupun lafadznya. Kalau ini pandangan Ibn Taimiyah. Kalau pandangan Al-Asy'ariyah, tangan itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tafwid. Kita mengimani lafadznya, maknanya cuma Allah yang tahu. Apa artinya tangan, cuma Allah yang tahu. Sama seperti istiwa. Yang kedua ta'wil. Mereka mengatakan tangan, mengatakan Allah punya tangan seperti makhluk. Kita sudah merumpakan Allah dengan makhluk. Artinya Allah butuh tangan seperti kita butuh tangan. Allah tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh apa-apa. Maka kita tidak bisa mengatakan Allah punya tangan. Apa yang mereka lakukan? Tangan di sini artinya kuwah, kekuatan. Tangan di sini artinya kuwah ataupun ni'mah, kekuatan ataupun nikmat. Ini kita dapatkan kesimpulannya. Coba kita perhatikan ayat-ayat Allah, mana yang lebih layak untuk dirajihkan. Penafsiran Ibn Taimiyah yang lebih tepat ataupun penafsiran Al-Asy'ariyah. Ini beliau sebutkan semua dalil-dalil berkaitan dengan tangan, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, wa qala ta'ala li iblis. Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Yadai artinya dua tangan. Apa yang menghalangimu untuk sujud untuk apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Penafsiran Ibn Taimiyah, penafsiran madhab Al-Hanabilah, tangan-tangan kama yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau kemarin kita masih berselisih tangannya unta yang di depan atau yang belakang. Artinya tangan dan kaki unta berbeda dengan tangan dan kakinya lembu. Bagaimana tangan unta dengan tangan manusia? Bagaimana kita dengan malaikat? Bagaimana kita dengan makhluk lainnya? Allah Jalla wa'ala, Allah lebih agung, lebih sempurna, lebih segalanya. Tentunya tidak bisa kita analogikan Allah dengan makhluk di sini. Kama yaliqu bijalalihi. Sekarang coba kita ganti. Tangan di sini artinya kekuatan dan nikmat. Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Kira-kira jawaban iblis apa itu? Saya juga sama ya Allah.
Kalau Adam engkau ciptakan dengan kekuatanmu, aku juga engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Untuk apa aku sujud? Artinya di sini iblis menetapkan. Dan jangan nanti disamakan. Salafi itu sama seperti iblis menetapkan tangan untuk Allah. Ketika Allah mengatakan, kenapa engkau bangkang tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Aku ciptakan dengan kedua tanganku, engkau tidak mau sujud. Kalau ini cuma artinya nikmat Allah ciptakan iblis, itu juga nikmat Allah untuk iblis. Allah ciptakan iblis itu juga dengan kekuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan biyadayya, dengan dua tanganku. Kalau kita artikan ini dengan dua kekuasaanku, artinya kekuasaan Allah cuma dua. Ini mengingkari kekuasaan mutlak, kekuasaan Allah. Dengan dua nikmatku, artinya nikmat Allah cuma dua. Padahal Allah punya nikmat yang sempurna, punya kekuasaan yang sempurna. Maka ini kaum muslimin perlu kita berhati-hati. Ibn Taimiyah di sini mengatakan tidak pernah kita kenal dari orang Arab yang menyebutkan yadun dengan arti kuwah dan nikmat, kekuatan dan nikmat, dan dia itu dalam bentuk at-tasniyah, dalam bentuk musanna. Yadun artinya kekuatan, tapi bentuknya dua. Itu tidak pernah digunakan sama orang Arab. Yang pernah ketika mereka mengatakan yadun artinya ni'mah, tapi bentuknya yadun, bukan yadani, bukan dua. Seperti perkataan yang dikatakan kepada Abu Bakar, laula laka yadun indi, ketika sulhu Hudaybiyah. Rupanya salah satu utusan Quraisy ini dulu pernah dibantu oleh Abu Bakar. Ketika dia ingin memegangi jenggotnya baginda Rasul, tangannya langsung dipukul dengan tongkat Abu Bakar. Jauhkan tanganmu, kamu orang musyrik, jauhkan tanganmu dari lihyat yang mulia baginda Rasul. Orang ini bertanya, siapa dia? Abu Bakar. Langsung dia mengatakan, laula yadun laka indi la ajastuk. Kalau bukan sekiranya engkau punya tangan atasku. Ini tangan di sini artinya nikmat. Kalau dulu bukan di jahiliyat engkau punya nikmat atasku, maka sesungguhnya aku sudah membantahmu dan sudah melawanmu. Ini bisa yadun diartikan nikmat. Karena kenapa? Yadun di sini dalam bentuk tunggal. Tapi ketika dikatakan yadayya, dua tangan, ini beliau mengatakan tidak pernah kita dapatkan orang Arab yang mengatakan tangan itu bisa diartikan kekuatan dan bisa diartikan nikmat, padahal bentuknya dua. Maka ketika Allah berfirman kepada iblis, iblis langsung tahu ada satu kemuliaan yang didapatkan oleh Adam yang tidak didapatkan oleh iblis. Apa kemuliaannya? Rupanya Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Dalam hadis yang sahih yang lainnya, hadis Imam Bukhari, 3 perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Wa katabal Taurata biyadihi, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Itu di antara nilai plusnya Taurat. Wa katabat Taurah biyadihi wa gharasa jannata adnin biyadihi, dan Allah menanam pohon-pohonan di syurga Aden biyadihi. Itu 3 perkara sesuai dengan hadis sahih dilakukan oleh Allah dengan tangannya. Diciptakan Adam dengan tangannya, Taurat dengan tangannya. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari kita dapatkan hadis yang panjang yang pernah saya sebutkan ketika berbicara tentang tahajja Adam wa Musa, ketika dialog yang terjadi antara Adam dengan Musa. Rupanya pertama mereka saling memberi pujian. Musa mengatakan, ya Adam, di antara kelebihanmu engkau itu diciptakan dengan tangan Allah. Rupanya dibalas oleh Adam, wahai Musa, di antara kelebihanmu Allahu kallamaka takliman, Allah berbicara denganmu langsung. Dan di antara kelebihanmu Allah berikan kepadamu kitab dan itu ditulis dengan tangannya.
wa kataba bi yadihi. Maka ini kaum muslimin, kalau kita perhatikan semua dalilnya menunjukkan kalau tangan itu kama yaliqu bi jalalihi. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ini yang kita khawatirkan, nanti muncul lagi orang Salafi itu seperti orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan. Padahal versi ayatnya tangan Allah itu terbelenggu, ghullat aydihim, yang terbelenggu itu tangan mereka kata Allah. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bal akan tapi kedua tangannya Allah itu terbuka lebar. Allah yunfik, berinfak, memberikan kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau disebutkan dua, itu tidak mungkin tangan artinya nikmat dan artinya kekuatan. Ini pasti tangan kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.